Menurut gelandang 27 tahun itu, kemungkinan membela skuad Garuda selalu terbuka. Jika Sintayong tertarik dengan kualitas Jairo Riedewald, PSSI bisa langsung bergerak mendekati pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video. Dan video dia bertajuk Harapan Publik Terkabul, Timnas temukan striker gaco, Vietnam gak terima sampai bilang gini guys. Okay guys, sebelum ini Timnas Indonesia ada membuat beberapa naturalisasi kepada pemain-pemain warisan dari yang bermain di Eropah untuk dibawa kembali ke Indonesia untuk mewakili Timnas Indonesia. Tetapi masih belum ada striker yang power Dan kali ini rasanya Timnas Indonesia ataupun Bapak Erick Thohir menemukan pemain yang mungkin boleh dinaturalisasi ataupun mungkin dibawa kembali. Pastinya striker yang gaco. Siapa dia guys? Tanpa kita buang masa, jom kita react kepada videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia guys. Bapak Erick Thohir Bapak Erick Thohir. Berita pertama, semua setuju Sintayong harus naik gaji jika perpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Berita kedua, kabar baik, Sintayong amankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk Timnas Indonesia. Ini dia sosoknya. Berita ketiga, komentator Vietnam tak terima kualitas Timnas Indonesia lebih baik dibandingkan Timnas Vietnam siap balas dendam bulan Maret. Berita keempat, breaking news penyerang Sparta Rotterdam follow PSSI, pertanda siap perkuat Timnas Indonesia. Oke guys, GPL gak pakai lama lagi simak rangkuman berita Timnas Indonesia terupdate hari ini. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe, like channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berita pertama, semua setuju Sintayong harus naik gaji jika perpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Ya, Sintayong berpotensi harus naik gaji jika mendapat perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan atau biasa disebut Bung Topan. Negosiasi kenaikan gaji akan dilakukan andai Sintayong berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI kepadanya. Ada dua hal yang disepakati Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jika pelatih asal Korea Selatan itu ingin mendapatkan perpanjangan kontrak yang kedaluarsa pada 30 Juni 2024. Pertama, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U23 menembus perempat final Piala Asia U20 2024. Target pertama sudah terrealisasi, sedangkan target kedua butuh usaha ekstra untuk mencapainya. Sebab Timnas Indonesia U23 tergabung di grup berat bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. Plus tak ada jaminan bisa memanggil Marcelino, Ferdinand, dan pemain abroad lain dikarenakan Piala Asia U20 2024 tak masuk agenda FIFA. Jika Sintayong berhasil mewujudkan semua itu, maka kontrak diperpanjang. Makanya akan ada nego-nego di sini. Dari segi apa? Mungkin dari segi gajinya, fasilitas, dan sebagainya, karena ini kontrak baru sampai 2027. Itu yang dikemukakan Pak Erick, kata Bung Ropan. Pak Erick juga bilang ke saya bahwa Sintayong tidak pernah bilang ingin berhenti atau meninggalkan Indonesia karena mendapatkan tawaran lain. Sejauh ini Pak Erick tidak berniat mencari pelatih baru selama komitmen itu ada, lanjut Bung Ropan. Bicara gaji, kabarnya Sintayong saat ini menerima bayaran USD 1 juta atau setara 15,7 miliar rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan gaji pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, nominalnya bak bumi dan langit.
Nah, apakah kalian setuju guys jika Shin Tae-yong dinaikkan gajinya agar lebih semangat lagi melatih timnas Indonesia? Berita kedua, kabar baik, Shin Tae-yong amankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia. Ini dia sosoknya. Alhamdulillah akhirnya Shin Tae-yong menemukan dan mengamankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Potensi itu besar mengingat PSSI intens melakukan pemantauan kepada pemain-pemain keturunan berkualitas yang berkarir di luar negeri. Ramai dibahas di media sosial bahwa gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, mengutarakan keinginannya memperkuat timnas Indonesia. Menurut gelandang 27 tahun itu, kemungkinan membela skuad Garuda selalu terbuka. Jika Shin Tae-yong tertarik dengan kualitas Jairo Riedewald, PSSI bisa langsung bergerak mendekati pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior tersebut. Sebab PSSI baru akan bergerak ketika mendapat request dari Shin Tae-yong. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Jairo Riedewald dapat membentuk trio mematikan di lini tengah bersama Ivar Jenner dan Tom Haye. Bagaimana untuk lini depan? Lini yang satu ini menjadi sorotan karena menjadi titik lemah timnas Indonesia. Namun, masih ada secercah harapan. Ada satu penyerang yang memiliki darah Indonesia dan mungkin saja dapat dinaturalisasi. Penyerang yang dimaksud adalah juru gendor Football Club Utrecht, Ole Roemeny. Ole Roemeny sejak musim panas 2023 gabung Football Club Utrecht. Dari 12 pertandingan, ia mengemas 1 gol. Musim lalu, ketika memperkuat Football Club Men di Eredivisie, Ole Roemeny lebih gila lagi. Dari 33 pertandingan, ia mengemas 11 gol. Karena itu, netizen di media sosial langsung ramai-ramai menandai akun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Besar harapannya, kedua pemain ini bisa didekati PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Berita ketiga, komentator Vietnam tak terima kualitas timnas Indonesia lebih baik dibandingkan timnas Vietnam siap balas dendam bulan Maret. Ya, komentator asal Vietnam tak terima kualitas timnas Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan timnas Vietnam. Komentator bernama Quang Huy itu pun yakin Vietnam akan membalas kekalahan mereka di Piala Asia 2023 Januari 2024 lalu dengan mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup D bersama Jepang dan Irak pada ajang Piala Asia 2023 yang sampai saat ini masih bergulir. Vietnam pun tersingkir sejak fase grup usai selalu kalah di 3 laga grup D. Tentu kekalahan yang paling menyakitkan adalah saat tumbang 0-1 dari timnas Indonesia. Pasalnya, di Atsa Kertas, Vietnam awalnya diunggulkan untuk menang, namun gol penalti Asnawi Mangkualam membuat tim asuhan Philippe Troussier itu tersingkir. Timnas Indonesia sendiri lolos ke babak 16 besar berkat status mereka sebagai peringkat ketiga terbaik. Sayangnya, Garuda langsung dihentikan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 tersebut usai kalah 0-4. Meski kini sama-sama tersingkir, timnas Indonesia jelas memperlihatkan kualitas skuadnya kini jauh lebih baik dari Vietnam. Namun, Quang Huy tak merasa demikian. Komentator asal Vietnam itu menilai kekuatan Golden Star Warriors dan timnas Indonesia sama. Hal yang membedakan keduanya saat di Piala Asia 2023 hanyalah momen dan komposisi pemain saja. Berbeda dengan Thailand, Quang Huy mengakui Vietnam beda level dengan tim berjuluk Gajah Perang tersebut. Kalau Thailand, saya rasa kita timnas Vietnam masih tertinggal dari mereka. Namun, Indonesia berbeda. Kadang hasil menang atau kalahannya berdasar momen atau kelas pemainnya, ujar Quang Huy dikutip dari media Vietnam The Tao 247, Kamis 1 Februari 2024. Bukan berarti ketika kami kalah dari timnas Indonesia, maka Vietnam berada di bawah level mereka. Indonesia hanya tampil relatif baik di turnamen tersebut, tambahnya. Maret nanti saat Vietnam melawan Indonesia lagi, pemain-pemain muda kami akan lebih banyak pengalaman. Pemain utama kami juga akan kembali, jadi saya rasa hasilnya akan berbeda, imbuh Quang Huy. Berita keempat, breaking news penyerang Sparta Rotterdam follow PSSI, pertanda siap perkuat timnas Indonesia. Penyerang Sparta Rotterdam dan Zandbergen terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Apakah ini pertanda Dean Zandbergen siap memperkuat timnas Indonesia?
Seperti yang kita tahu, ketika ada pemain keturunan yang mengikuti akun Instagram PSSI, merupakan pertanda si pemain itu bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Tom Haye, Maarten Paes, J, Idzes, dan lain-lain merupakan contohnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana profil seorang Dean Zandbergen? Pemain yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek ini baru berusia 22 tahun. Ia saat ini berstatus penyerang Sparta Rotterdam U21 yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Menurut data Transfermarkt, Dean Zandbergen mengemas 4 gol dan 5 assist dari 18 penampilan bersama Sparta Rotterdam U21 musim ini. Meski begitu, Dean Zandbergen juga tercatat sebagai pemain di tim senior Sparta Rotterdam. Terbukti musim ini Dean Zandbergen 2 kali diturunkan saat Sparta Rotterdam yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda mentas di Piala Belanda atau KNVB Beker. Jika benar Dean Zandbergen tengah didekati PSSI, hal itu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebab pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki banyak opsi di lini depan timnas Indonesia di luar Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangon. Alright guys, itu dia. Kita dapat beritanya bahawa timnas Indonesia akan menaturalisasikan 2 pemain penyerang dan itu ya yang diperlukan. Dan salah satunya pemain ini bermain di Liga Inggeris bersama Crystal Palace. Wow, memang mantap sekali guys. Wow, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan 2 pemain yang akan dinaturalisasi ini? Pastinya skuad timnas Indonesia akan bertambah mantap jika ada 2 pemain ini kerana 2 pemain ini di bahagian penyerang kerana itulah kelemahan yang sangat ketara kepada timnas Indonesia. Okey guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe. Kepada teman-teman yang masih belum subscribe, baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.